Kalau oke, kalau menurut saya kalau bisa kita selesaikan dulu aja ya Pak ya. Oke, sepakat. Ya, monggo Pak. Ya, apakah udah terlihat ya Pak? Ya, sudah Pak. Oke, bentar ya. Bentar. Eh, Oke, selamat malam semua teman-teman. Salam kenal ya. Perkenalkan nama saya Norman. Terima kasih ya kepada Pak Haryo, Pak Joko udah mengajak saya nih untuk sama-sama sharing lah ya di acara malam ini gitu ya. Jadi bukan saya lebih pintar sih ya. Jadi cuma mungkin apa yang saya tahu teman-teman juga udah tahu gitu. Cuma mungkin ini menurut saya lebih terstruktur sehingga lebih mudah mungkin ya kita mempelajarinya gitu. Oke, saya mengambil tema finding gaps in team performance gitu ya. Gaps itu ya karena memang gap gitu ya. Gap kan kalau kita di korporasi sesuatu apa namanya kayak digambar gitu ya, sesuatu yang nggak menghubungkan sehingga ini harus ditutup ya. Kita istilahnya closing the gaps. Oke, saya biasa memulai pakai satu ilustrasi atau cerita gitu ya. Jadi saya banyak bercerita dulu nih teman-teman supaya lebih nanti masuk ke dalam konsepnya lebih gampang gitu ya. Oke, saya mengambil ilustrasinya adalah ini nih, Going for Gold ya. Jadi ini saya terus terang mendapat ceritanya langsung dari narasumber, yaitu ini orangnya, namanya Mark Lammers gitu ya, Mark Lammers. Jadi saya duduk di kelasnya beliau waktu itu saya di tempat saya lama, kita diajak sama manajemen ke satu hotel, nggak tahu acaranya apa gitu ya, tiba-tiba muncullah Mark Lammers. Tetapi selama dia menjelaskan itu benar-benar nempel di kepala saya, dan ketika saya mempelajari tentang gaps ini ternyata connect gitu ya. Nah inilah yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman semua. Jadi Mark Lammers ini singkat cerita bisa dilihat sini, beliau itu adalah head coach gitu, head coach daripada hokinya hoki yang seperti ini ya. Jadi tim hoki wanita Belanda gitu ya. Ya ini kaptennya nih, kapten pelatih gitu, head coachnya ya. Nah jadi dia ini sudah membawa beberapa tim itu untuk memenangkan kejuaraan level dunia. Nah, singkat cerita saya ambil mundur sedikit di 2004 ya, dia membawa tim Belanda di Olimpiade Athena itu dapat medali tapi hanya silver. Ya, jadi di Athena itu dia cuma mendapatkan silver gitu ya. Nah, setelah dia dapat silver, dia masih dipercaya gitu ya oleh negaranya untuk membawa tim ke tahun 2008 yang mana itu waktu itu adalah Olimpiade Beijing 2008. Nah, tetapi tentunya silver is not enough gitu ya. Di sini ditargetkan adalah untuk mendapatkan gold tentunya. Nah, dari sini dia membawa satu tim ya, satu tim yang mana dia boleh bongkar karena dia head coach gitu ya. Timnya mau yang mana, mau yang dibawa, dia dikasih keleluasaan. Dia juga boleh apa namanya melakukan inisiatif-inisiatif. Intinya adalah goalnya adalah emas gitu ya di dalam Olimpiade. Nah, jadi kalau kita dalam posisi Mark Lammers gitu ya, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini kan jadi menarik ya. If you were Mark Lammers, what would you do gitu ya. Jadi mau ngapain? Mungkin di dalam kepala kita yang paling gampang adalah melatih gitu ya, latihan gitu ya, baik latihan fisik, latihan teknik gitu ya. Apalagi gitu kan kalau di dalam pikiran kita ternyata Mark Lammers itu melakukan sesuatu yang itu waktu di acara itu buat saya banyak merenung gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman tapi balik dulu masanya ya karena ini waktu saya mendengar tahun sekitar 2010-2011. Ya, jadi mesti tahu dulu kondisinya ya. Kondisinya teman-teman ini jangan pakai zaman sekarang karena zaman sekarang udah canggih gitu ya. Tapi balik kita ke zaman tahun 2004 sampai 2008. Ketika dia baru saja mendapatkan silver medals in Olimpiade Olimpiade Athena, kemudian 2008 target adalah untuk Olimpiade Beijing. Nah, di 2004 sampai 2008 situasinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Handphone ya kita bandingin pakai handphone ya. Handphonenya nih masih handphone kayak begini gitu ya. Jadi supaya teman-teman eh, apa namanya mundur dulu ya. Mesin waktu kita mundur dulu ke masa itu ya. Oke ya, jadi handphone kita lihat eh,
iPhone itu baru mulai 2007 kurang lebih ya. Sebelumnya handphone batangan ya, handphone batangan. Nah, situasinya seperti itu. Nah, kita lihat dia apa yang dia lakukan. Yang pertama adalah pemilihan tim ya. Nah, ini ada satu yang dia ceritakan yang menurut saya menarik. Ada salah satu timnya namanya Van Marche ini ya. Van Marche ini adalah bisa dibilang bintang ya, bintang hoki wanita untuk di kelas high school. Jago banget gitu ya di high school. Sehingga direkrut untuk menjadi tim nasional. Nah, ketika dia bermain untuk tim nasional, kok tidak secemerlang ketika dia masih di high school? Nah, coba bayangin ya, apa nih penyebabnya gitu ya? Kenapa nggak bisa sama? Waktu di high school dia hebat banget, ketika di sini kok berbeda? Apa yang terjadi gitu ya? Nah, dia menggunakan teknologi untuk mencari tahu. Ini makanya canggihnya si Mark Lammers ya. Dia menggunakan yang namanya motion capture teknologi zaman itu ya. Mungkin zaman sekarang ini sesuatu yang udah common, tapi tahun 2004 waktu itu ini masih sesuatu yang wah banget gitu ya. Jadi motion capture teknologi ini akan mengambil gerakan manusia, gitu ya, gerakan manusia kemudian dianalisa oleh komputer. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi semua sendi-sendi kita semuanya dipakein alat gitu, nanti dirubah menjadi komputer. Apa yang terjadi? Dari sini dia ketemu sesuatu yang kita kalau di manajemen kita sebut root cause. Dan root cause-nya ini menarik, teman-teman. Root cause-nya apa? Stick hokinya yang dipakai oleh Van Marche ternyata berbeda antara dia bermain di high school sama dia bermain di timnas. Yang dipakai di timnas sticknya lebih panjang sedikit gitu ya. Nah, dari situlah kemudian dipakai stick yang khusus untuk Van Marche, dan ketika sticknya disesuaikan, put kembali performance-nya seperti waktu di high school. Itu ya. Itu adalah Van Marche gitu ya. Yang kedua, Sylvia Cares gitu. Nah, ini Sylvia Cares juga sebenarnya dia juga direkrut, tapi saya lihat terakhir di tim tahun 2008 Sylvia Cares dia nggak ikut gitu ya. Tetapi di 2006, kan tadi kita 2004 ya. Di 2006 dia ikut di kejuaraan dunia. Waktu itu Belanda juga dapat emas. Nah, apa yang berbeda di Sylvia Cares? Sylvia Cares ini sangat hebat di dalam kalau kita main hoki atau kita main tenis ada yang namanya pukulan forehand ya, pukulan forehand. Tapi dia lemah di dalam backhand. Pukul kebalik itu nggak kuat gitu ya, atau kurang bagus. Nah, apa yang terjadi? Mark Lammers minta Sylvia berlatih backhand shoot gitu ya, berlatih. Tapi kemudian dia melihat ketika Sylvia diminta untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka, dia punya motivasi, dia punya kemauan itu turun, ya, malah merusak merusak apa yang dia hebat. Akhirnya mereka sepakat uh, play to your strength, fokus to your strength. Jadi dia bermain di forehand aja. Sampai sampai akhirnya Sylvia sendiri yang meminta kepada coach, saya untuk forehand udah nggak masalah, saya mau berlatih backhand shootnya. Jadi dia sendiri yang meminta, bukan pelatih yang meminta gitu ya. Nah, itu yang kemudian dia berlatih sendiri, dan ternyata di dalam beberapa event dia bisa mencetak gol dari pukulan backhand itu. Ya, ini Sylvia Cares. Apalagi yang dilakukan? Dia mencari teknologi ya, si Mark Lammers mencari teknologi. Waktu itu ada teknologi, kalau sekarang udah sesuatu yang common, kalau waktu itu sesuatu yang belum common, namanya ice bath ya. Jadi ini bukan C-nya nggak ada, bukan batch ya, bath itu mandi gitu. Jadi kuda balap ketika habis balapan, untuk mengembalikan dia punya otot dengan cepat itu direndam di air es gitu ya, dalam kurun waktu tertentu, ada waktunya gitu ya. Nah, teknologi ini atau pengetahuan ini dia pakai untuk manusia, dalam hal ini untuk timnya. Saya nggak punya gambar timnya, tapi sekarang ini udah sesuatu yang common ya, dipakai untuk tim yang habis bertanding. Karena apa? Otot kita ketika kemudian habis dipakai, kemudian ini akan mengembalikan dengan cepat ya. Kenapa dia melakukan ini? Dia bilang di 2008 nanti mereka akan bermain di Cina, di mana dia udah melihat situasi cuacanya berbeda dengan di Belanda gitu ya. Mereka akan bermain di terik matahari gitu ya, akan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, sehingga kalau besokannya harus bermain lagi, itu kan harus cepat-cepat kembali ya si apa namanya staminanya ototnya gitu. Nah, pakai teknologi yang namanya ice bath ini.
Nah, cuma waktu itu mereka juga masih trial and error. Yang mana waktu itu adalah belum tahu berapa waktu lamanya mereka harus melakukan ini. Kan kalau kuda berbeda ya tenaganya dengan manusia gitu ya. Nah, disitulah mereka cukup bermain trial and error antara 2004 sampai 2008. Nah, sampai akhirnya mereka ketemu satu durasi yang pas untuk pemain wanita. Saya lupa waktunya antara 3 sampai 5 menit gitu ya. Nah, ini ketika teknologi ini dilihat sama salah satu kompetitor mereka yaitu Argentina gitu ya. Argentina bingung kenapa tim Belanda itu seringkali membawa es gitu ya. Jadi mereka cari tahu gitu ya, cari bocoran ini ngapain sih Belanda? Ternyata katanya untuk melakukan pengembalian otot gitu ya. Sehingga mereka melakukan hal yang sama, tetapi yang mereka nggak tahu adalah durasinya gitu ya. Sehingga bukannya membawa apa namanya manfaat, justru akhirnya mereka kedinginan gitu ya. Itu Argentina gitu. Oke, next. Kemudian itu apalagi yang dilakukan teknologinya ini dia. Balik lagi ya, kalau zaman sekarang ini sesuatu yang udah biasa, tapi zaman itu ini belum common. Jadi video kamera di seluruh lapangan gitu ya. Nah, video kamera ini dihubungkan dengan VR. Kalau kita sekarang juga udah biasa VR, tetapi zaman itu ini sesuatu yang wah. Apa yang terjadi kalau pemainnya melakukan sesuatu kesalahan atau terjadi sesuatu yang miss, Mark Lammers langsung ngambil Google-nya ini, kemudian dia langsung lihat. Hanya dalam hitungan menit dia tahu kesalahannya di mana dan dia langsung bisa memberikan instruksi. Jadi dia nggak perlu menunggu sampai istirahat baru melihat, nggak, langsung dia bisa melihat dengan kacamata ini. Ya, ini dinamakan dengan replay teknologi ya waktu itu ya. Nah, ini juga sesuatu yang dia pakai. Apalagi yang dia pakai? Balik lagi GPS. Hari ini kita kalau ngomong GPS di mana-mana di handphone kita juga ada gitu ya. Nah, zaman itu GPS 2004 ya, ngasih sesuatu yang belum biasa. Nah, apa gunanya GPS ini? Nah, ini ada manfaatnya gini. Dia berpikir gitu ya. Tim saya ini kan mesti berlatih fisik ya, mesti berlatih fisik gini, tapi fisiknya ini gimana supaya pas? Maksudnya pas gini, kalau fisiknya kurang nanti mereka ngos-ngosan gitu ya, atau tenaganya habis. Tapi kalau kebanyakan sama juga nanti di hari H mereka kecapean udah perlu istirahat. Jadi yang pas tuh berapa banyak latihan fisik. Nah, dipakailah GPS ini di mana mereka setiap peserta itu, setiap apa namanya member dipasangin GPS sehingga kemudian mereka disuruh main gitu. Ketika mereka main bisa terukur berapa kilometer yang harus mereka lakukan berlarinya berapa kilo. Nah, sehingga hanya sebatas itulah mereka harus berlari gitu ya. Latihan fisiknya. Sehingga nggak kecapean tapi juga nggak kurang gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Mark Lammers gitu ya. Jadi pas latihan fisiknya. Apalagi teknologi yang dia pakai, teknologi yang sekarang setiap hari saya lihat gitu ya, Google Maps gitu ya, Google Maps. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Ini saya kebetulan ambil kantor saya dulu ya, daerah mana namanya, Gedong Jakarta Timur sana ya. Kita lihat di sini kan bisa di zoom in ya. Lihat di tengah itu ada satu gedung, itu dulu kantor saya lama. Kita bisa perbesar lagi sampai kita perbesar lagi. Nah, ini dia kantor saya dulu. Ya, waktu saya diajak untuk nonton Mark Lammers oleh kantor ini ya. Nah, apa yang saya mau kasih tahu, yang kita lihat saat ini Google Map ini, ya, kita kan dapat gambar-gambar yang statik ya, gambar yang statik yang apa namanya diupdate-nya mungkin 3-4 bulan sekali atau 6 bulan sekali baru diupdate. Tetapi Mark Lammers karena dia ini adalah head coach dari negara gitu ya, satu hari dia diajak ke melihat instalasi militer dan di situ ada satelit militer gitu ya. Nah, jadi dia tanya sama sana, ini satelit jalannya di mana? Ya ke negara-negara. Kamu bisa nggak jalanin satelitnya itu di atas negara Cina katanya? Bisa gitu ya. Nah, sehingga apa? Dia cari tahu ini apa negara Cina latihannya di mana gitu ya. Sehingga dengan satelit ini dia tahu kebetulan mereka berlatihnya di outdoor. Ketahuan gitu ya strateginya gimana, latihannya berapa lama dan semuanya ketahuan gitu ya. Ya, ini sesuatu yang dia pakai juga ya. Oke, nextnya apa? Pemain-pemain kan tadi udah dipilih ya. Nah, pemain-pemain sudah dipilih. Kemudian apa yang dilakukan adalah ketika berlatih itu salah satu pemainnya
meminta kepada coach, katanya, boleh nggak kami yang mendesain uniform. Seperti kita ketahui ini anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda ini ketika mereka di lapangan selain mereka bertanding itu adalah kesempatan untuk mereka itu tampil untuk dilihat orang gitu ya. Ada satu kebanggaan gitu ya, namanya anak muda ditonton orang kan tentu senang ya gitu ya. Nah, jadi mereka bilang boleh nggak kita desain uniform kita sendiri? Si Mark Lampers bilang why not gitu ya. Ya silakan aja gitu. Jadi dia panggil lah dari Adidas gitu, bajunya dari Adidas, mereka ngedesain gitu ya. Sampai jadi gitu ya, sampai jadi ketika jadi ada salah satu tim ya yang badannya mungkin agak gemuk gitu ya. Coach, ini kok bajunya seperti ini nih, terlalu press buat saya gitu. Mark Lamos tinggal bilang ini teman-teman kamu yang ngedesain gitu. Nah, sehingga apa? Komitmen antar mereka, komitmen antar tim itu tinggi sekali gitu ya. Kita yang udah mendesain dari kita untuk kita. Jadi mereka tuh bersemangat gitu dan mereka saling meyakinkan bahwa ini adalah the best uniform for them gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu semua yang dilakukan oleh Mark Lammers ya, yang diceritakan. Sehingga di 2000 sampai ke final, di mana mereka bertanding melawan China gitu ya, di sana di final. Nah, akhirnya di final itu nanti teman-teman juga bisa cari di YouTube, masih ada, tinggal cari aja Final Olympic Women Hockey ya 2008 Belanda lawan China, di mana hasil akhirnya adalah 2-0. Ya, Belanda 2, China 0, dan mereka berhasil membawa medali emas pertama kali untuk Olimpiade ke negaranya gitu ya. Nah, ini cerita ini gitu ya, sesuatu yang menurut saya ini kenapa kantor saya membawa hal ini gitu ya. Kenapa mereka membawa Mark Lammers kepada kami waktu itu, level manager up gitu ya. Untuk apa? Pasti ada sesuatu, nggak mungkin apakah hanya untuk motivasi gitu ya. Saya rasa nggak seperti itu. Nah, waktu itu memang nggak dijelaskan secara langsung, tapi berdekatan dengan waktu itu saya mengambil satu sertifikasi ya, Certified Performance Improvement, dan apa yang ada di materi itu dengan apa yang diceritakan oleh Mark Lammers ternyata berkorelasi tinggi gitu ya. Oke, saya masuk sekarang ke konsepnya ya. Nah, di sini kita tahu ada yang namanya kebutuhan ya. Di dalam suatu korporasi kita ngomong ada kebutuhan. Ada yang namanya kebutuhan bisnis, kebutuhan kinerja, performance gitu ya. Kemudian ada lingkungan kerja, dan yang terakhir adalah kapabilitas. Oke, 4 ini nih. Kita akan bermain di antara 4 ini. Gitu. Nah, tentunya kebutuhan bisnis, kinerja, lingkungan kerja, dan kapabilitas ini saling berkaitan. Dan ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk mencapai visi, misi, dan nilai dari perusahaan. Kenapa perusahaan itu didirikan, mau kemana gitu, dan apa yang dianggap penting. Itu kan visi, misi, dan nilai. Nah, untuk membawa kapal ini ke sana gitu. Nah, inilah ada kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis bisa diwujudkan dengan adanya kebutuhan kinerja. Kebutuhan kinerja ini ditentukan oleh lingkungan kerja dan kapabilitas. Kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama kebutuhan bisnis dulu ya. Ketika kita ngomong kebutuhan bisnis ya, ini biasanya bahasanya orang manajemen level tinggi biasanya banyak bermain di kebutuhan bisnis ya. Saya pengen EBITDA 2 billion gitu ya, atau saya ingin menurunkan cost gitu ya, seperti berapa gitu ya. Itu adalah kita ngomong kebutuhan bisnis, fokus ke operasional. Nah, yang kedua tentunya harus terukur. Yang ketiga adalah kebutuhan ini kan bisa macam-macam levelnya, di level korporasi atau di level divisi, departemen, level mil atau pabrik gitu, atau levelnya adalah branch office, itu terserah ya bagiannya kan bisa. Nah, contohnya dalam kebutuhan bisnis ya itu kan market share, meningkatkan profitability, people turnover, losses gitu ya dan sebagainya. Nah, cuma yang mau diangkat sedikit adalah mengenai yang namanya terukur. Karena at the end of the day ini kan eh, yang bisa dilihat gitu ya, apakah ini baik atau enggak, itu kan harus terukur tentunya ya, sama seperti gambar ini adalah gambar suatu ukuran. Nah, sehingga suatu kebutuhan bisnis tanpa ada yang terukur ya akan sulit tentunya. Nah, kalau kita ngomong terukur kan banyak ya. Kita ngomong tentang output ya ada berapa item yang terjual, berapa unit yang diproduksi dan sebagainya. Ngomongin waktu adalah on time shipment, kemudian equipment downtime,
overtime, ya, processing time dan sebagainya ya. Kalau di tempat saya saat ini yang namanya time is very very important ya. Nggak boleh mesin yang namanya mesin mati gitu ya. Karena mesin mati sama dengan itu ada dolarnya gitu ya. Jadi mesin apa time sangat-sangat penting sekali. Selain itu, kita juga ngomong cost gitu ya. Ada budget variance, unit cost, variable cost dan sebagainya. Yang ini juga sangat-sangat penting untuk diketahui tentunya. Dan juga ada misalnya masalah quality ya. Ada waste, ada error, ada reject dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang namanya terukur bahwa ya ketika kita ngomongin kebutuhan bisnis tentunya harus sesuatu yang terukur. Next ya, kebutuhan kinerja. Nah, ini kita udah mulai masuk kalau kita ngomong bisnis kan ya perusahaan gitu ya. Tetapi once kita ngomong kebutuhan kinerja, nah ini udah kita masuk mulai kepada manusia nih ya. Perilaku atau aktivitas dalam pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh karyawan agar kebutuhan bisnis dapat sukses tercapai. Itu ya. Jadi balik lagi nih karyawan. Kalau saya lagi di training saya suka bilang ya kalau perusahaan kan kita suka ngomong UUD tentunya tahu ya ujung-ujungnya duit. Saya bilang ujung kalau kita ngomong ujung at least ada dua ujung ya. Kalau kita ngomongin tali itu pasti ada dua ujung. Kalau satu ujung adalah duit, what is the other ujung gitu ya. Nah, ujung satu lagi kalau saya selalu sebut adalah UUM, yaitu ujung-ujungnya manusia. Karena yang akan melakukan nanti manusia, walaupun ada AI, ada mesin, tapi tetap butuh manusia untuk mengoperasikan semua itu kan. Gitu. Nah, manusianya ini manusia yang akan mengerjakan behavior activity-nya tuh mesti apa gitu ya. Atau kalau kita bilang ini apa yang perlu mereka lakukan manusia ini harus lakukan lebih banyak, lebih baik atau berbeda untuk mencapai kebutuhan bisnis tuh ya. Kuncinya itu lebih banyak, lebih baik atau berbeda. Nah, yang selanjutnya kita juga harus di dalam gaps ini fokus kepada groups of employee. Jadi nggak bisa dicampur gitu ya. Karena apa? Groups of employee ini misalnya kita ngomongin salesman semua gitu ya. Atau kita misalnya ngomongin technician semua. Atau kita ngomongin misalnya kalau di tempat saya punya spesialis akademi gitu ya. Harus sama gitu. Karena kalau beda-beda grupnya, masalahnya nanti beda gitu ya. Masalahnya beda. Kita harus fokus kepada satu grup. Belum lama ini saya dipanggil ke salah satu pabrik saya, eh, pabrik kami gitu ya. Ada masalah di sana gitu ya. Saya bilang oke, saya minta ketemu sama eh, orang-orangnya gitu ya. Saya bilang saya minta bagian produksi gitu. Bagian produksi core-nya ini. Didatanginnya ada orang produksi, ada orang gudang, ada orang quality gitu. So, aduh, ini diminta satu grup, ini didatanginnya banyak. Tapi karena udah dipanggil ya mau nggak mau kita interview semuanya, kita lakukan fokus group discussion, nanti kita pilah-pilah gitu. Karena apa? Masalahnya pasti berbeda gitu. Nanti teman-teman akan tahu kenapa saya bilang perlu ada group of employee. Next ya. Nah, kebutuhan lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja karena ketika dia mau bekerja itu kan ada satu lingkungan, ya, ada satu infrastruktur di mana karyawan itu bekerja, ada proses kerja, ada reward recognition, kejelasan tujuan, gitu ya, KPI-nya jelas, arus informasinya dan sebagainya. Nah, kemudian banyak kebutuhan lingkungan kerja berupa hal yang tidak berwujud atau intangible. Ya, misalnya hubungan kerja, komunikasi, iklim kerja. Nah, ini kan sesuatu yang intangible tapi bisa mempengaruhi ya. Dan kita tentu familiar dengan istilah silo kan? Ya, silo di mana hanya bekerjanya di tempat yang bagiannya dia aja kan. Nah, silo ini juga part dari yang namanya lingkungan kerja ini, di mana kalau silo itu terjadi akan mempengaruhi kan nantinya kan kepada performance. Itu ya. Kita lanjut lagi. Terakhir adalah kebutuhan kapabilitas. Nah, kapabilitas ini adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap ya yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan. Dia kan butuh suatu keterampilan, skill, butuh pengetahuan, dan butuh sikap gitu ya. Nah, di dalam kapabilitas juga termasuk adalah pendidikan, kepribadian, pengalaman masuk di sana. Jadi ini benar-benar kalau kita sorot orang per orangnya gitu ya, butuh orang yang seperti apa, pengetahuannya, keterampilannya dan sebagainya. Oke, empat kebutuhan ini kadang-kadang tentu teman-teman tentu
menurut saya udah biasa gitu ya. Atau bahasa terminologi yang lain ini yang biasa digunakan gitu ya. Kebutuhan bisnis kadang disebut bisnis goal, bisnis objektif gitu ya, bisnis result. Nah ini kalau lagi ngomong itu ya itu lagi sebenarnya ngomong kebutuhan bisnis gitu ya. Kebutuhan kinerja di situ ada mengenai accomplishment, ada behavior dan sebagainya, lingkungan kerja, apa yang menghambat, infrastruktur dan sebagainya. Kalau di dalam kapabilitas tentu ada skill, ada knowledge, ada attitude gitu ya. Nah, ini bahasa-bahasanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam gaps-nya ya. Gaps itu sendiri sebenarnya adalah suatu singkatan. Dan gaps itu mengacu kan GAPS gitu ya. GAPS ini mengacu ke masing-masing kebutuhan sebenarnya. Oke, kita lihat. G itu adalah go for the shoot gitu. Shoot tuh yang seharusnya ya. Sehingga kita pengen tahu di sini bisnis shoot sama performance shoot. Bisnisnya seharusnya hasilnya seperti apa yang diinginkan. Ya, misalnya EBITDA-nya 300 miliar itu bisnis shoot gitu ya. Nah, performance shoot supaya dapetin EBITDA 300 miliar misalnya produksinya mesti 10.000 ton misalnya. Itu performance shoot gitu ya. Eh, sorry, itu kalau sorry, saya ulang ya, ketika kita ngomongin produksi dan sebagainya itu masih di bisnis. Tapi orangnya ya, orangnya mesti melakukan apa? Nah, itu nanti di dalam performance shoot. Nanti ada contohnya akan menjadi lebih jelas. Nah, setelah kita tahu shoot itu kan yang seharusnya ya, bisnis seharusnya seperti ini, orang-orangnya seharusnya ini gitu ya. Sehingga kalau orang-orangnya benar-benar melakukan seperti shoot, bisnisnya juga akan tercapai. Nah, kenyataannya adalah is itu kan current condition gitu ya. Ada business is, ada performance is. Jadi kalau tadi saya misalnya bilang mau apa namanya bisnisnya EBITDA-nya misalnya tadi 3 triliun misalnya ya, tetapi kenyataannya sekarang baru 1,5, nah gitu kan berarti bisnisnya ada satu gap gitu ya. Nah, performance-nya juga demikian gitu ya. Performance-nya mestinya orang-orangnya satu hari bisa closing sales itu misalnya 15 gitu ya. Closing sales di 15 klien. Kenyataannya closing-nya cuma bisa 7 atau bisanya 8. Nah, kan berarti ada gap gitu ya. Setelah tahu GA, next-nya adalah pin down the causes gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, ketika kita ngomong penyebab, pertama tentu adalah working environment yang kita lihat dan juga adalah capability. Karena biasanya sumbernya ada di sana, di working environment sama di capability. Setelah pin down the causes-nya, penyebabnya tahu, barulah kita right solution-nya apa yang kita perlu lakukan gitu ya. Nah, inilah sebenarnya framework daripada gaps gitu ya. Go for the shoot, analyze the is, pin down the causes, select the right solution. Oke, kita sekarang kasih dalam bentuk diagram yang lebih enak ya. Nah, ini dia. Oke, tadi saya udah bilang ada employee group ya. Employee group itu berarti mesti sama ketika kita ngomongin misalnya salesman, ya itu salesman semua. Sehingga kita menganalisis kenapa ini salesman-nya problemnya di mana gitu ya. Ketika tadi saya bilang saya ke pabrik, saya minta orang production karena saya mau tahu masalah yang ada di production gitu ya. Ketika datang orang production, orang quality, orang gudang dan sebagainya, nantinya saya yang mesti pisah-pisahin dan itu menurut saya agak kurang efektif kalau kita yang memisahkan karena udah agak sulit gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini bisnis goal. Nah, bisnis goal akan tercapai kalau performance-nya ideal gitu ya. Performance shoot. Performance ideal itu adalah performance shoot gitu. Nah, ini adalah yang diinginkan oleh perusahaan tentunya. Tetapi kenyataannya kan performance-nya ada di merah nih performance-nya. Yang tadi saya bilang mestinya jualannya sehari 15 closing 15, kenyataannya cuma bisa closing 8 sampai 9 rata-rata untuk salesman gitu. Nah, kan itu ada gap ya. Nah, karena si salesman cuma bisa closing 8 sampai 9, maka bisnis goal-nya juga nggak bisa yang biru, bisnisnya ada di merah gitu ya. Ini terjadilah yang namanya gaps gitu ya. Ada gap ya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh eh, maintenance mekanik gitu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya kita bilang eh, bisnisnya di sini 15 reduction in production cost gitu ya. Kemudian ada asset utilization, penggunaan aset, reject rate, on time shipment gitu ya. Kemudian ada reduction di maintenance dan repair.
business shoot-nya seperti itu. Kenyataannya reduction-nya bukan 15 tapi hanya 7. Utilization rate-nya bukan 85, ternyata 78. Reject rate-nya masih di 3,45, on time shipment-nya dan sebagainya kita bisa lihat di sana. Nah, kemudian kita lihat ya, ini penyebabnya apa? Performance-nya apa? Kenapa terjadi business shoot? Performance-nya kita bisa lihat nih ya. Ini yang sebelah kiri business shoot bisa terjadi semuanya bisa terjadi kalau performance-nya seperti yang ada di kiri bawah ya. Maintenance problem prevented, maintenance problem resolve quickly, develop less experience mechanic dan ada bawah-bawahannya. Kalau ini semua terjadi, barulah bisnis shoot-nya bisa didapat gitu ya. Nah, pada kenyataannya bisnisnya kan tadi di bisnis is gitu ya, masih jauh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lihat di sini performance is. Di sini kita bisa lihat misalnya ya, maintain problem partially ya, belum keseluruhan gitu ya. Kemudian maintenance problem resolve eventually gitu. Bukannya quickly, pada akhirnya memang diselesaikan tapi nggak quickly. Kemudian development-nya di sini mestinya kan less experience mekanik di develop. Ini hanya some mechanics, jadi nggak semuanya dilakukan atau di develop gitu ya. Nah itulah penyebabnya kenapa akhirnya bisnisnya ada di bisnis is, bukan ada di bisnis should gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah ini kan tadi kita udah lihat. Nah di sini kan tadi ada gap ya. Ini gap beneran nih, gap celah gitu ya, gap celah. Gap celah, kalau yang tadi gaps itu lebih yang ke konsepnya ya. Nah, gapnya ini tentunya ada P-nya. P-nya di sini adalah problem. Ya, ada problem di sini. Nah, problemnya ini yang mengakibatkan terjadinya gap antara performance ideal dengan performance yang sekarang. Ada problem. Nah, disinilah kita perlu melakukan identifikasi lanjutan gitu ya. Oke, jadi ketika saya datang ke pabrik kemarin itu, nah ini juga yang saya mencari tahu ya problemnya tuh di mana gitu ya. Nah waktu itu bisa caranya macam-macam ya. Cuma untuk kali ini kita nggak bisa bahas secara menyeluruh gitu ya. Kemarin saya sih pakainya focus group discussion. Kita juga bisa pakai kuesioner sebenarnya untuk mencari tahu gitu ya. Oke, kita coba lihat ya problem. Nah, ketika kita ngomong problem, ada klasifikasinya. Kita bisa bagi menjadi 3, yaitu faktor eksternal, kemudian ada internal organisasi, dan ada internal individu. Nah, ini dia ya. Ada 3. Nah, di sini kita perlu benar-benar melihat dan mengklasifikasikan. Oke, kita lihat ya satu-satu ya. Eksternal. Nah, ini kan ada masalah kondisi ekonomi, ada masalah demografi, ada perubahan ekspektasi, ada kompetisi, ada peraturan pemerintah, gitu kan ya. Kayak teman-teman tentu tahu ya kemarin MK ya, yang mengenai peraturan pemerintah perubahan untuk ketenaga kerjaan kan ini juga faktor eksternal ya, yang nggak bisa kita apa-apain gitu ya, udah langsung terjadi gitu. Eksternal, oke. Yang kedua, ini adalah internal organisasi. Nah, ini menarik nih ya, internal organisasi, lingkungan kerja. Tadi kita bilang WE gitu ya, working environment. Yang nomor 1, kejelasan dari peran dan harapan gitu ya. Ada clear expectation gitu ya, clear roles. Peran saya apa sih di dalam organisasi ini? Oke. Yang kedua ada coaching dan reinforcement. Ketiga, masalah insentif. Yang keempat, sistem kerja dan proses. Yang kelima adalah akses ke informasi, orang, peralatan, dan alat bantu kerja. Gitu ya. Nah, semua ini adalah faktor internal organisasi. Kita perlu tahu nih, ya ada di mana gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah internal individu atau kapabilitas. Ada masalah keterampilan, pengetahuan, kapabilitas yang melekat. Kapabilitas yang melekat tadi ya mengenai pengalaman, mengenai pendidikan gitu ya, itu kapabilitas yang melekat. Nah, ini kan menarik ya. Kalau kita kembali tadi ke Mark Mark Lammers gitu ya. Ketika dia bilang nanti tanding 2008 di China, itu kira-kira musim apa ya? Nah, itu kan faktor eksternal
eksternal ya. Dia sudah mulai melihat faktor eksternal, kira-kira seperti apa ya. Itu kemampuan fisik tim saya nanti akan seperti apa gitu ya, karena ada faktor eksternal gitu ya. Kemudian ketika dia ngomongin masalah baju gitu ya, masalah yang tadi saya bilang uniform. Nah, ini kan masalah yang terkait dengan internal individu gitu ya. Bukan masalah yang berkaitan dengan internal organisasi, bukan eksternal, tapi yang berkaitan dengan internal individu gitu. Nah, kemudian misalnya mengenai stick ya, sticknya. Stick itu kan alat bantu gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang Van Marche ya, Van Marche itu sticknya ternyata kepanjangan. Nah, ini kan berkaitan dengan internal organisasi. Alat bantunya dia untuk bekerja, alat bantu dia untuk melakukan olahraga ternyata kurang pas gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi Mark Lammers itu kalau secara nggak langsung mungkin dia juga nggak tahu mengenai gaps ini, tapi menurut saya dia melakukan ini gitu. Dia melihat semuanya. Dia tidak hanya fokus kepada internal individu ya. Yang kebanyakan sekarang kan kalau ini curcol sedikit ya sebagai orang training ya. Kadang-kadang kan training jadi obat dewa gitu ya. Semua training gitu ya. Ada masalah training gitu, kasih training. Ketika udah di training nggak berhasil, trainingnya nggak benar gitu gitu. Nah, padahal kita lihat di sini ada faktor lain loh. Ya, ada faktor lain yang mana kalau trainingnya hanya dibetulin, tetapi misalnya faktor-faktor lain tetap terjadi, ya susah juga gitu kan ya. Kalau misalnya orang apa namanya di training menggunakan satu alat, tetapi alatnya sendiri udah rusak atau sudah tua atau sudah nggak bekerja dengan baik, ya gimana dia mau bisa gitu ya. Nah, ini kan jadi perlu dilihat secara menyeluruh gitu, masalahnya apa gitu. Nah, kita juga mesti bijak untuk melihat karena banyak orang ketika beralasan ketika sesuatu nggak tercapai, yang mereka salahin yang mana? Paling gampang kan salahin yang warna kuning ya, faktor eksternal kan ya. Ya marketnya lagi lesu gitu ya. Ya toko-tokonya lagi nggak mau beli, lagi nggak ada dan sebagainya lah, alasan-alasan seperti itu. Nah, padahal ada warna biru sama warna pink itu sendiri sudah dilakukan belum gitu ya. Jangan langsung menyalahkan yang warna kuning. Kuning itu kan sesuatu di luar kita. Kita memang nggak bisa selesaikan, tapi kita bisa melakukan antisipasi sama seperti tadi Mark Lammers melakukan antisipasi nanti musim panas. Sehingga saya mesti ngapain menghadapi musim panas kan seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, saya kembali ke sini tadi yang mengenai maintenance ya. Tadi saya udah kasih lihat maintenance itu ada business shoot-nya, ada business is, performance is gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang performance-nya ini kan ada satu gap ya, performance antara is sama should. Ada satu gap. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih gitu ya? Kita lihat yang eksternalnya dulu ya. Nah, misalnya eksternal labor pool yang jadi market ya, market yang tersedia itu susah gitu ya. Labor pool of available maintenance is tight ya. Karena orang maintenance ini laku kan ya, di mana-mana laku. Hampir setiap pabrik pasti butuh maintenance ya. Di tempat saya juga maintenance banyak diambil-ambilin gitu ya. Sehingga kita juga mesti membuat nanti salah satu solusi program maintenance. Faktor internal perusahaan. Replacement parts, replacement parts. Jadi dia mesti mengganti, tetapi difficult to identify karena masalah poor record keeping, no always available gitu ya. Itu outside group control. Ada inside group, limited coaching and reinforcement by maintenance supervisor. Ya, nah ini faktor gitu ya. Waktu yang kemarin saya ke pabrik ada penyebab ya, orang produksi minta barang dari gudang, barangnya datangnya telat. Nah, gitu ya. Minta nih, ya gimana saya mau produksi? Oh, saya minta barang, barangnya datangnya telat. Kita samperin yang tanya orang gudangnya, kenapa kamu kirimnya telat? Ya Pak, barang yang ada di gudang kami itu apa namanya? Letaknya itu scattered banget, penuh banget gitu ya. Mau jalan aja susah gitu. Nah, itu kan faktor internal ya. Jadi ketika mereka dapat permintaan dari produksi, mereka lihat di komputer barangnya ada di mana. Katakanlah di lokasi E3 ngomong gitu ya, E3. Ini sekedar ini. Tapi ketika datang ke E3 ternyata barangnya nggak ada di sana, ada barang lain karena saking numpuk-numpuknya gitu. Kan ada sesuatu di situ, berarti ada masalah berkaitan dengan faktor internal gitu ya. Yang kemudian adalah faktor internal individu ya. Jadi banyak maintenance-nya ini lack sufficient skill, skillnya terbatas gitu ya untuk menggunakan komputer
sistem diagnostic tools dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga misalnya salah satu yang diidentifikasi problem dari segi internal. Nah, kemudian kalau kita sudah GAP, next-nya adalah solution. Ya. Ketika kita ngomong solution, balik lagi nih terhadap penyebab-penyebab ini kira-kira solusinya apa gitu ya. Nah, ini kan beberapa ya. Untuk misalnya labor pool gitu ya. Nah, ini ada apprentice program develop to supplement external hires gitu ya. Ini kalau di tempat kami disebutnya dengan program pipeline gitu ya, pipeline. Jadi gimana kita memastikan ketika ada kebutuhan kita bisa mendapatkan orang gitu. Dan tidak sekedar orang, bukan hanya quantity tetapi juga quality gitu. Bagaimana kita meningkatkan readiness orang itu untuk bekerja semakin lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang di tengah gitu ya, supply chain for replacement parts enhance gitu ya. Jadi supaya penggantiannya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Kemudian ada supervisor develop and help accountable for coaching mechanic gitu ya. Nah, saya lihat di sini ketika misalnya coaching mekanik ini sendiri, ini supervisornya sendiri udah pernah dikasih training belum gitu ya, udah bisa belum melakukan coaching. Nah mungkin kalau teman-teman bilang kalau belum, kenapa nggak masuk di sini? Ya karena di sini ini kalau masih ingat tadi grupnya adalah grup mekanik ya, bukan supervisornya. Nanti kalau kita bikin hal yang sama di tempat supervisor, mungkin itu akan menjadi keluar gitu ya, bahwa supervisor harus dibekali kemampuan coaching sehingga nanti solusinya adalah training tentang coaching gitu untuk yang supervisor. Nah, kemudian yang paling kanan internal individunya adalah training program increase skill di computer system and diagnostic tools gitu. Ya, nah ini contoh solusi-solusinya gitu ya. Sebenarnya toolsnya banyak gitu ya. Di dalam setiap step itu tentu ada toolsnya. Cuma secara konsep besarnya untuk gaps itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi balik lagi kita start dari bisnis sendiri maunya apa gitu. Karena at the end kita harus support bisnis. Betul ya. Nah bisnisnya sendiri adalah tadi bisnis shoot-nya apa? Kita perlu mengerti. Nah bisnis shoot bisa kita raih atau kita capai kalau performance seperti apa. Ingat performance apa yang harus dilakukan lebih banyak, lebih baik gitu ya atau secara berbeda gitu. Itu performance. Oke, setelah kita tahu baru bisnisnya itu performance-nya saat ini di mana? Nah, karena performance-nya masih ada di is sehingga bisnisnya juga ada di is, nggak bisa ada di should. Antara performance, should dan is ada gap yang celah beneran. Nah, disitulah kemudian kita pin down the causes, penyebabnya tuh apa gitu ya. Yang tadi ya nanti bisa banyak caranya sih, bisa tadi ya FGD, bisa kita interview, bisa pakai kuesioner dan sebagainya untuk benar-benar mencari apa sih penyebabnya gitu ya. Baru kemudian nanti obatnya atau solusinya baru kita bisa lakukan. Oke. Nah, itu yang bisa saya sharingkan Pak Joko untuk mengenai finding the gap in team performance ya, in order to deliver business result. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanya, saya kembalikan ke Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Norman untuk sharingnya yang sangat menarik ya. Jadi teman-teman kita lihat tadi bahwa Pak Norman memberikan semacam kerangka gaps untuk melihat tujuan daripada organisasi, lalu identifikasi situasi saat ini dan bagaimana mencari solusinya. Mungkin untuk lebih jelasnya, jika ada hal-hal yang mungkin teman-teman perlu jelas, silahkan untuk langsung bisa menyampaikan pertanyaannya, baik secara langsung ataupun tertulis. Untuk tiga penanya pertama ya nanti akan mendapatkan voucher dari Redatur Cibubur, di mana ini adalah voucher diskon senilai 1 juta untuk program umroh. Silakan teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Norman. Oke, kalau belum ada Pak, ini ada dari Pak Aryo. Terima kasih Pak Aryo untuk pertanyaannya. Bagaimana setting priority untuk gaps finding Pak Norman?
Pak Norman masih mute, Oke, Pak. ya oke. Oke, Pak Aryo, boleh jelasin maksudnya setting priority seperti apa ya, Pak? Ini biar ngerti dulu nih saya. Iya, selamat malam Pak Norman. Dalam Iya, praktek bisnis kan seringkali kita ada muncul beberapa eh, kendala ataupun permasalahan yang harus semuanya tuh mintanya urgent gitu. Nah, kadang-kadang kan oke. kita harus menentukan mana nih yang lebih dahulu, masalah SDM-nya atau masalah alatnya atau masalah metodenya atau masalah kebijakan. Nah, ini kan kadang-kadang saling tumpang tindih ya Pak. Mungkin Bapak bisa Iya, berbagi bagaimana kita menentukan prioritas yang harus kita lakukan lebih dulu dalam upaya kita menyelesaikan sebuah masalah. Demikian Pak Norman, terima kasih Bapak. Oh, oke. Thank you, Pak Aryo. Nanti kalau saya apa nggak menjawab atau apa kasih tahu ya Pak ya. Oke, tentunya ketika kita ngomongin gaps ini benar kita juga nggak apa ya kita mesti naik ke atas gitu ya. Ke atas maksudnya ke leadernya tentunya ke bagian atas untuk benar-benar karena tadi ketika kita ngomongin the priority itu mereka yang lebih tahu gitu ya priority. Nah, masalahnya ada apa aja menurut mereka nih. Makanya ini ketika ngomong kan kita ngomong dengan atasannya dulu ya. Waktu kemarin saya dipanggil saya ketemu dengan atasannya dulu. Saya pengen tahu apa sih yang mereka komplainkan gitu ya di mana apa aja gitu. Nah, kemudian biasanya kalau ada beberapa hal kita akan masukkan ke dalam matrix priority ya. Matrix priority itu simpelnya mungkin teman-teman juga tahu ya mengenai impact sama easiness, kemudahan ya. Tentunya yang kita cari adalah yang ease yang dengan cepat kita bisa lakukan tapi impactnya tinggi gitu ya. Nah, ini yang eh, tentunya ini kan masih menurut kita ya perlu assessment lebih assessment awal. Kita lihat kira-kira ini, nah itulah yang akan menjadi sasarannya kita gitu. Jadi dalam menentukan priority, kalau saya pribadi saya akan banyak berbicara dengan misalnya bisnis unit head-nya atau dengan kepala pabriknya karena masalah-masalahnya ini kan cukup banyak. Kurang lebih seperti itu sih Pak Aryo. Masih mute Pak Aryo. Ya, baik. Terima kasih Pak Norman atas pencerahannya. Terima kasih. Iya, Terima kasih, Pak Arya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk lebih memperjelas apa konsep yang disampaikan oleh Pak Norman tadi. Kalau nggak ada Pak Norman, mungkin saya yang boleh tanya Pak ya. Kalau kita kan pernah dengar ya Pak. Kaizen Pak ya. Iya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan antara GAPS dengan Kaizen ini di mana Pak? Mungkin hal-hal yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan Pak. Oke. Ya Pak. Eh, Koreksi ya kalau saya soalnya bukan orang continuous improvement banget gitu ya. Kan kalau Kaizen itu kan perbaikan ya, perbaikan-perbaikan. Nah, kalau ini kan sebenarnya adalah hal yang kita bisa lakukan untuk mengidentifikasi. Sebenarnya dia sih saling melengkapi sih Pak Joko ya. Jadi ketika eh, mereka melakukan suatu perbaikan, gitu kan, ya tentunya kan tadi ya perbaikan dari misalnya masalah-masalah yang banyak dikomplain itu yang paling gampang lah ya. Kalau lagi meeting, makanya kita ikut misalnya di dalam meeting dengan leader, kita lihat dulu kan problemnya apa sih yang mereka komplainin apa sih yang bikin mereka tidur nggak nyenyak tuh apa sih itu kan bisa menjadi target perbaikan gitu ya. Nah, di situ kita bisa mulai masuk sih sebenarnya. Nah, cuma memang kalau kita lihat di sini di dalam gaps ini dia tadi kan untuk perbaikan performance ya, performance daripada manusianya. Jadi fokusnya tadi lebih kepada perbaikan manusianya ya Pak ya. Eh, apa namanya supaya dia bisa walaupun nggak menutup kemungkinan tadi kalau kita ngomongin internal perusahaan kan nanti berkaitan dengan mesin-mesin. Nah, cuma untuk yang mesin mungkin tadi ya yang Kaizen tadi dia lebih bisa banyak bermain atau kita ngomong misalnya pakai metodenya Lean Six Sigma dan sebagainya gitu ya. Itu bisa masuk lebih di sananya gitu. Seperti itu sih Pak Joko. Terima kasih Pak Norman. Jadi memang sependapat dengan Pak Norman bahwa ketika GAPS tadi dan Kaizen
itu disatukan, mungkin akan bisa memberikan manfaat lebih Pak ya, seperti tadi juga mungkin Iya. dari melanjutkan pertanyaan Pak Aryo mengenai setting priority, mungkin ketika Kaizen dan GAPS digabungkan akan bisa membantu kita untuk lebih baik Pak. Terima kasih Pak Norman. Iya. Saya sebentar ya Pak, saya ada tadi satu slide ternyata kena apa namanya, kena hide. Ini saya cek sebentar Pak. Ini waktu itu saya cuma punya 2 ya, bentar saya ambil dulu. Ketika tadi ngomongin gaps gitu ya, saya sebenarnya ada contoh yang kedua, cuma ini terus terang waktu itu belum sampai detailnya. Saya share lagi. Sudah terlihat belum Pak Joko? Halo, Pak Joko? Masih mute, Pak. Udah kelihatan saya punya Sudah Pak, layar? sudah. Oke. Ya, ini tambahan sedikit ya. Waktu tadi kita ngomongin mengenai go for shoot, analyze the is gitu ya. Waktu sebenarnya saya ada contoh ini, cuma terus terang ini nggak selengkap yang tadi. Ini ngomongin sales ya. Ini sales apa namanya, kasus nyata juga ya. Waktu itu ada satu company gitu ya. Teman saya lah, bukan company-nya teman saya. Jadi zaman waktu itu saya nggak tahu masih eksis apa enggak gitu ya, masih eksis apa enggak. Jadi dia punya sales gitu ya. Salesnya ini sales door to door teman-temannya. Sales door to door. Di mana salesnya ini ditarget 24 paket loh. Per salesman per bulan. Jualan 24 paket. Satu paket itu nilainya sekitar, kalau nggak salah waktu itu sekitar 1 juta. Untuk 1 tahun. Jadi majalahnya ini, bukan majalah ya, paket educationnya ini datang setiap bulan gitu ya. Setiap bulan jadi bayarnya 1 juta. Salesman-nya door to door 24 paket salesman per bulan gitu ya. Nah, ini work group apa tadi, employee groupnya adalah salesman gitu ya. Nah, kenyataannya cuma bisa 15 ya, 15 paket salesman-nya ini kenyataannya gitu ya. Padahal mestinya 24 gitu. Nah, si perusahaan itu udah bikin, mereka punya rasionya gitu ya. Rumah yang harus di cover sehari itu mestinya 40. Ini berdasarkan data. Maksudnya 40, kemudian rumah yang mengizin dari 40 yang di cover, diketok gitu ya. Zaman dulu mungkin belum terlalu digital, di rumah itu harus diketok. Kemudian dari 40, kemudian yang kasih izin gitu ya, mungkin masuk 12 gitu ya. Yang 28 nggak dibukain pintu dan sebagainya. Akhirnya closingnya 1 gitu. Nah, kalau sehari 1 kan, kalau dia 30 hari bisa sampai 24. Nah, kenyataannya ini rumah yang di cover kenyataannya cuma bisa 20. Yang mengizinkan akhirnya 6 gitu ya. Dan closingnya kalau di average itu adalah setengah gitu. Nah, ini kasus nyata. Tapi terus terang waktu itu saya belum sampai masuk ke pin down the causes-nya ya. Nah, cuma salah satu hal waktu itu yang sempat didiskusikan adalah ketika kita ngomong rumah yang di cover, ini adalah masalah, ini rumah di daerah mana gitu ya. Kemudian rumahnya ini rumah yang berdekatan atau enggak gitu ya. Nah, ini juga sesuatu yang akan tentunya mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari rumah yang mengizinkan itu kan sampai closing itu sebenarnya rasionya kan hampir mirip, cuma lebih banyak sebenarnya ada di rumah yang di cover gitu ya. Nah, jadi balik lagi mungkin masalahnya di roadnya gitu ya, road salesman-nya dan sebagainya itu yang perlu dilihat gitu. Jangan-jangan memang 40 itu benar-benar berdasarkan apa gitu ya. Walaupun ini berdasarkan data, tapi di daerah mana, apakah ini berlaku secara umum atau enggak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga hal yang bisa dilakukan. Terus saya cuma punya sampai sini gitu ya, untuk pin down the causes sama solutionnya waktu itu belum sampai terjadi gitu sih. Ini sedikit tambahan biar teman-teman dapat gambaran ya. Nah, jadi kalau kita punya gaps ini ya, punya gaps yang ini tadi ya, yang ini, menurut saya itu akan enak gitu ya ketika kita berbicara dengan leader gitu ya, atau bisnis unit ya. Karena apa? Enak
Karena kita bisa melihat atau kita bisa klasifikasikan ketika mereka ngomong atau kasih pendapat, ini masalah di mana? Ini lagi ngomongin performance atau lagi ngomongin bisnis goal gitu ya. Ini mereka lagi ngomongin sesuatu yang sifatnya should atau sesuatu yang saatnya adalah is gitu ya. Contoh, yang tadi saya bilang, saya dipanggil ke pabrik, dia bilang gini, Pak, saya ini punya tim levelnya manajer gitu ya. Manajer-manajer saya ini mereka itu skillnya tinggi, ya skillnya tinggi. Mereka tahu kalau lagi di meeting tuh mereka bisa kasih, Pak, masalahnya tuh adalah di sini sehingga kita mesti melakukan ini gitu. Masalahnya adalah Pak, ketika mereka ngomong itu cuma sebatas ngomong tapi nggak dilakuin. Nah, jadi kita bisa lihat di situ adalah yang diomongkan oleh si leaders itu adalah dia lagi ngomongin performance sekarang ya, performance is gitu ya. Bahwa timnya, manajernya itu tahu ketika meeting itu tahu knowledge-nya ada, skill-nya ada, kasih ide, tapi kenapa nggak dilakukan gitu loh. Nah, ini kan perlu penelahan gitu ya. Makanya kemudian saya turun dengan tim saya untuk mencari tahu gitu. Kenapa gitu. Nah, ternyata cukup banyak gitu ya, cukup banyak hal-hal tadi ya berkaitan dengan eh, eksternal ada gak? Ada gitu ya, berkaitan dengan eh, organisasi gitu banyak banget gitu ya, berkaitan dengan orangnya juga ada gitu ya. Nah, jadi dari hal-hal itulah kemudian nanti ketika kita melakukan intervensi, kita bisa benar-benar menyesuaikan dengan apa yang menjadi masalah. Nah, itu sedikit tambahan lagi, Pak Joko. Terima kasih Pak Norman untuk penjelasan lanjutannya. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa gaps adalah satu hal yang memang selama ini agak sulit ya Pak untuk istilahnya diidentifikasi secara langsung tanpa memerhatikan hal-hal lainnya yang mungkin tidak terlihat. Jadi mungkin Pak Norman ada saran lain Pak selain dengan menggunakan cara identifikasi tadi, apakah ada hal-hal yang berdasarkan pengalaman Pak Norman bisa dengan cepat melihat di gap ini apa sih problemnya sehingga kita bisa juga mendapatkan solusi yang lebih tepat, Pak. Oke, thank you ya, Pak. Ya, eh, sebenarnya menurut saya sih gaps ini bukan sesuatu yang canggih-canggih banget gitu ya, bukan rocket science, bukan apa. Ini something yang common sense sih sebenarnya ya Pak ya. Kalau saya bilang ini common sense. Yang saya suka dari gaps ini sebenarnya ini kan membantu kita framework thinking kita gitu ya, framework thinking kita ketika kita ngobrol gitu ya, ngobrol dengan tadi ya, dengan leader tentunya. Mereka ini lagi ngomongin apa gitu ya. Kadang-kadang leader itu mohon maaf gitu ya, mereka kan menurut saya mestinya lebih fokus kepada bisnis goal. Ya, bisnis saya ini, saya pengennya tuh ini. Semakin tinggi kan mereka lebih ke sana. Tapi banyak leader itu yang justru mereka itu langsung jump to conclusion. Yang tadi saya bilang ya, jump to conclusion. Orang saya nggak bagus nih. Mereka butuh dikasih training tentang negosiasi misalnya. Nah, itu menurut saya udah jump to conclusion ya, langsung kepada kalau tadi GAPS itu langsung ke solution. Nah, untuk itu makanya kita ketika kita tahu eh, apa namanya framework gaps ini, framework gaps ini, kita mesti bertanya gitu ya, kenapa kamu menganggap bahwa negosiasi yang harus dilakukan? Apa penyebabnya? Gitu. Atau apa yang kamu lihat ya sehingga negosiasi. Nah, nanti kan dia ngomong karena ketika dia ketemu dengan vendor, ketika digertak sedikit aja dia udah langsung nggak bisa, langsung setuju gitu. Nah, itu kan dia udah mulai ngomong masuk ke performance gitu ya. Kalau tadi training dia solution, performance-nya adalah apa namanya orangnya itu nggak bisa ketika harus negosiasi gitu, sehingga dia langsung bilang trainingnya training negosiasi gitu. Nah, kita perlu lebih gali lagi karena ketika ngomong negosiasi, negosiasi sendiri menurut saya cukup luas gitu ya. Mau jenis negosiasi yang mana? Mau yang berlatih teknik-tekniknya saja gitu ya, taktik-taktik negosiasi, atau negosiasinya ini yang sifatnya lebih kepada
mencari suatu persamaan sehingga kita menghasilkan sesuatu yang win-win gitu ya kepada sesuatu yang lebih prinsipal. Nah, itu kan juga perlu dilihat gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya Pak Joko, ada nggak yang ini terus terang sih menurut saya ini cukup mudah sih ya, cukup mudah karena kalau kita menguasai masing-masing dari jenis gaps-nya ini GAPS-nya, tinggal memasukkan ke dalam kepala kita ini dia lagi ngomongin apa gitu ya. Kenapa dia seperti ini? Kita bisa balikin dulu ke performance yang diharapkan, ke bisnis dan sebagainya. Jadi eh, mestinya sih seharusnya cukup mudah sih Pak Joko gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Roman. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan satu atau dua terakhir sebelum kita summary-kan sesi ini. Oke, kalau tidak ada, mungkin boleh saya sampaikan sedikit bahwa konsep gaps yang disampaikan oleh Pak Norman ini sebenarnya bukan konsep yang istilahnya tadi menurut Pak Norman sulit untuk diaplikasikan ya, karena semuanya sudah tadi Pak Norman jelaskan dengan gamblang. Dan konsep ini bukan hanya bisa kita aplikasikan di sales ya, tapi juga di semua bidang. Tadi Pak Norman memberikan contoh di sales juga, lalu di engineering dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita melihat tujuan daripada atau goal daripada setiap departemen ya. Kalau kita ingin aplikasikan tadi ke bagian produksi, bagian finance atau bagian penjualan atau marketing, tinggal kita lihat apa sih goal for the result-nya untuk departemen tersebut dan lakukan analisa yang memang tadi Pak Norman sampaikan, lalu kita tentukan salahnya dan kita cari solusinya. Saya pikir konsepnya simpel Pak Norman, dan kita semakin sering kita aplikasikan akan menjadikan habit yang membantu kita dalam mencapai performance kita, Pak. Itu dari saya, mungkin saya kembalikan ke Pak Haryo ya sebagai host kita. Nah, ini ada lagi nih. Sorry ya, kita kembali ada pertanyaan Pak Norman dari Mr. Ho ya. Jadi Pak Norman, Pak Ho ini bertanya dari konteks people development, apakah model GAPS ini mirip dengan pola Newwood Kirkpatrick model yang dengan result seperti apa yang diharapkan, behavior apa yang akan dirubah, learning model apa yang disarankan, dan treatment apa yang perlu diberikan bagi SDM tersebut. Mungkin Pak Norman bisa dibaca kembali pertanyaan dari Mr. Ho. Oke, thank you ya, Mr. Ho. Ya, saya terus terang mohon maaf ya nggak terlalu New World Kirkpatrick ya, saya belum terkopi gitu ya. Tapi kalau saya sekilas melihat dari apa yang Mr. Ho tulis ya, result seperti apa yang diharapkan, and then kemudian behavior yang dirubah, learning model apa yang disarankan, dan treatment apa, sepertinya agak-agak mirip gitu ya. Sepertinya sih menurut saya agak-agak mirip gitu. Karena kan balik lagi result adalah bisnis ya, tadi bisnis suit-nya seperti apa gitu kan ya. Kemudian behavior apa itu kan lebih ke performance. Walaupun saya nggak tahu kalau di New World-nya yang Kirkpatrick itu apakah dibagi antara shoot dan is gitu ya. Tetapi sebenarnya sama tuh, ada bisnis, ada performance gitu ya. Nah, kemudian ada learning model apa behavior apa yang akan dirubah, learning model ya benar bisa itu seperti itu. Penggunaan daripada gaps ini jadi banyak ya, selain tadi untuk menentukan trainingnya apa gitu ya, juga bisa untuk misalnya bisnis proses ya, bisnis proses yang seperti apa yang kita mau melakukan perubahan di dalam bisnis proses ini juga kita bisa melakukan menggunakan gaps. Kemudian ketika kita menentukan mengenai kompetensi gitu ya, itu juga bisa sebenarnya pakai gaps gitu ya. Nah, di situ nanti akan banyak bermain di dalam performance shoot ya. Di dalam performance shoot itulah nanti yang tadi saya bilang prosesnya bisa kita lakukan atau kita mau rubah proses atau mau kompetensi atau tadi kita mau meningkatkan performance itu bisa. Jadi balik lagi ke Mr. Hu, sepertinya ada kemiripan, sepertinya ya, karena saya New World yang Kirkpatrick itu. Halo? Pak Norman, suaranya agak hilang tadi, Pak. Iya, halo, udah kedengar lagi Pak Joko? Ya, ya.
Ya, oke. Jadi tadi ya sempat unstable. Jadi thank you Mr. Ho, buat saya dapat masukan. Nanti saya akan cari gitu ya mengenai Kirkpatrick yang baru itu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini Pak Aryo coba bantu sharing Kirkpatrick model ya. Memang kalau menurut apa nih gambar yang Pak Aryo belikan ini mirip-mirip seperti leadership ya. Yang S1, S2, S3, S4 ya Pak Aryo ya. Mungkin Pak Aryo bisa tambahkan Pak mungkin supaya lebih menjelaskan daripada Kirkpatrick model ini Pak. Oke. Ya ini oke, saya udah lihat ini yang Pak Aryo kasih ya. Oke, ya ini kalau level 1 2 3 4 ya ini sesuatu yang apa biasa ya Kirkpatrick, tapi ini ada istilah new word-nya ini yang mesti dipelajarin sih lebih lanjut nih buat saya ya. Tapi ya ini sebenarnya ada kemiripan, yaitu di mana kepada desired outcome atau tadi ya resultnya seperti apa, kemudian behavior-nya atau performance-nya seperti apa, sampai kemudian working environment-nya sama capabilities-nya mungkin ya. Nah, memang ada kemiripan. Saya mesti lihat detailnya untuk masing-masing. Thank you Pak Aryo untuk sharing ininya nih, konsepnya sama Mr. Ho tadi. Thank you. Terima kasih Pak Aryo juga Pak Norman. Kalau yang saya lihat di sini Kirkpatrick ini lebih cenderung seperti leadership model ya Pak Norman, Pak Aryo ya. Jadi mungkin kalau kita lihat dari konsep GAPS ini mungkin bisa memperkuat konsep GAPS, tetapi kita lihat adalah lebih cenderung ke leadership konsep yang mungkin selama ini kita praktekkan Pak. Oke, masih ada lagi teman-teman. Tadi sudah sempat kita mau tutup, tapi ada pertanyaan yang menarik dari Mr. Ho. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak ini Pak Norman dan juga semua teman-teman di sini yang sudah secara aktif berpartisipasi memberikan pertanyaan dan juga diskusi. Untuk tadi hadiah vouchernya mungkin nanti saya akan sudah catat beberapa pertanyaan ini, ada Pak Hu, ada Pak Aryo ya, cuma 2. Nanti mungkin saya akan hubungi mereka. Mungkin Pak Haryo bisa kita ambil fotonya Pak, dari para peserta ini Pak. Haryo masih mute ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Kita kasih applause dulu untuk Pak Norman atas sharingnya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, silakan mohon dibuka ininya, videonya 1 menit saja, ya, atau 5 detik saja. Ya, oke, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih. Duh, kok nggak keambil? Control print screen. Ya. Ini kenapa nggak keambil ya? Udah Pak, udah saya bantu Pak, udah saya ambil Pak. Udah, oh ya, oke, makasih Pak. Ya. Baik, sekali lagi banyak terima kasih Pak Norman atas sharingnya, juga Pak Joko, juga Pak Aryo dan Pak Ho yang tadi sudah ikut berpartisipasi. Ya, ini adalah yang ke-100 sekian dan info untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tentu saja ada rekamannya yang nanti akan kita taruh di YouTube. Sedangkan untuk flyernya dari awal sampai sekarang sedang saya taruh di Instagram @halocoach ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman yang pernah sharing ini kita bisa
buatkan satu program yang bernama Halo Coach yang mudah-mudahan bisa menjadi partner diskusi buat pebisnis yang membutuhkan ya. Terima kasih juga Pak Joko yang sudah memandu acara malam hari ini ya. Nanti ditunggu Pak Joko sebagai narasumber ya. Nanti tinggal dijadwalkan ya. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin masih ada lagi yang mau komentar atau mau sampaikan? Ya, kalau tidak ada kita akhiri ya. Baik, sekali lagi banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Selamat malam. Teman-teman Thank semuanya. you semuanya.